Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ini Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Selain bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari ini juga saya berkesempatan melakukan podcast dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo. Apa pesan-pesan Bapak Presiden di hari yang penuh semangat ini? Langsung saja saya menyapa. Selamat sore Pak Presiden, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat yang paling penting. Alhamdulillah. Pak Presiden, sebelumnya kan karena kita sudah melakukan tes PCR, kemudian kan sudah ada pembatas ini sesuai protokol kesehatan. Kita boleh ya Pak buka masker? Izin untuk podcast ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Presiden. Izinkan saya menanyakan pertanyaan yang pertama nih Pak. Hari ini kan Hari Pendidikan Nasional Pak Presiden. Apa makna Hardiknas ini bagi Bapak? Semangat Ki Hajar Dewantara. Ini yang kita harus ingat semuanya. Bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia. Beliau menyampaikan itu. Dan itu kita harus ingat semuanya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia. Kemerdekaanlah yang menjadi tujuan. Jadi kita di Indonesia dengan berbekal pendidikan, semua orang boleh menjadi apa saja. Ini juga penting, perlu digarisbawahi. Tapi selain itu harus juga menghormati kemerdekaan orang lain. Untuk itu saya mau mengingatkan berhubung hari ini adalah hari pendidikan nasional, agar sistem pendidikan Indonesia sekali lagi haruslah memerdekakan manusianya dan membangun jiwa dan raga bangsa. Coba saya ingin juga bertanya pada Mas Menteri, apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan? Tentunya filosofi Merdeka Belajar Pak Presiden, itu yang Pak Presiden baru saja jelaskan. Tentunya juga satu lagi yang pakai bahasa Jawa, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Nah ini yang artinya ini, di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi sebenarnya esensi dari ini adalah jiwa kepemimpinan dari pendidik itu luar biasa pentingnya. Konsep gotong royong yang sudah kita buahkan dalam profil pelajar Pancasila itu sebenarnya arah Merdeka Belajar Pak Presiden. Jadi tadi apa? Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Ya, saya kira semua kita harus ingat mengenai ini. Betul, betul. Jadi bisa kita gunakan sebagai analogi sekolah Pak. Sekolah-sekolah di depan yang sudah lebih maju, sekolah-sekolah penggerak misalnya, mereka yang memimpin dan melihat menjadi teladan. Sekolah-sekolah di tengah, mereka membimbing kelasnya mereka, melakukan transformasi di dalam. Dan sekolah-sekolah yang mungkin masih di belakang, itu diberikan dorongan dan mereka harus meminta ke dinas, ke pemerintah untuk bantu mengupgrade saya. Jadi itu salah satu filsafat gotong royong, tapi ekosistemnya Pak yang dikuatkan. Jadi menurut saya itu yang terpenting. Tapi menurut saya Pak Presiden, saya sangat setuju sama Pak Presiden bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkarya, kemerdekaan bertanya, pertanyaan-pertanyaan sulit, itu yang impian kami ya Pak untuk di kelas-kelas kita, sehingga anak-anak ini bisa merdeka dalam menjadi apapun yang sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu Pak. Sekarang kita dalam situasi pandemi nih Pak Presiden. Apa yang menurut Pak Presiden menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu? Ya ini kalau gunakan cara-cara lama, ya pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi ini, nggak akan bisa. Perlu cara-cara baru.
digital, hybrid ini, dan kita harus harus cepat adaptasi, harus adaptif, kreatif, dan ada inovasi-inovasi terus. Situasi pandemi seperti saat ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Semua negara mengalami, Seluruh lebih dunia. dari 215 negara mengalami. Dan pandemi ini mengubah secara drastis kehidupan kita. Dan untuk memutus penyebaran COVID, kita juga sudah memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dan tantangannya adalah bagaimana memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik, terutama untuk yang pendidikan dasar. Dan ini guru-guru dituntut betul-betul untuk kreatif dan inovatif. Dan kondisi pandemi ini harus juga kita manfaatkan untuk mengevaluasi, mengkoreksi total dunia pendidikan kita. Pandemi juga jangan menjadi penghalang untuk mencapai kemajuan, dan saya sangat berharap cita-cita untuk mencapai SDM unggul itu tidak berhenti, agar pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar dirasakan oleh rakyat kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya merasakan. Sebenarnya banyak sekali Pak Presiden hal-hal yang sebelumnya intuisi kita sudah merasakan perlu ada perubahan di pendidikan, tapi karena pandemi ini itu menjadi jauh lebih jelas. Kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata, ya kan, akses guru berkualitas yang tidak merata, penganggaran kita yang mungkin tidak memprioritaskan daerah-daerah 3T, Pak, itu semuanya Ketahuan semuanya. Ketahuan semuanya, kelihatan semuanya karena pandemi ini. Betul. Dan ini menjadi koreksi kita dan menjadi bahan evaluasi kita untuk kita perbaiki. Betul, Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden RI Joko Widodo. Banyak sekali pesan Bapak yang tadi menjadi bekal buat saya menjalankan tugas ini.